Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisia Salsabila dari Program Studi Matematika FMIPA Universitas Sriwijaya dengan NIM 08011282328070. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi persamaan diferensial parsial. Sebelumnya saya akan memperlihatkan PowerPoint-nya. Itu yang pertama ada persamaan diferensial parsial dengan Lagrange, dan yang kedua itu adalah persamaan diferensial parsial dengan konstanta sebarang. Oke. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan cara menentukan apa namanya penyelesaian dari persamaan diferensial parsial menggunakan metode Lagrange. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, dasar dari memahami proses penyelesaian metode Lagrange itu awalnya kita harus memahami dulu konsep-konsep di dalam integral. Nah, di konsep-konsep di dalam integral itu integral memiliki beberapa sifat dalam pengintegralannya. Jadi, di sini ada beberapa yang digunakan untuk metode Lagrange di PDP. Yang pertama ini ada bentuk yang seperti ini, di mana integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1/n plus 1 x pangkat dikali x pangkat n plus 1 plus c. Oke, jadi di sini ini kan integral ini x-nya ini memiliki pangkat n. Nah, jadi untuk mencari integral dari x pangkat n dx ini, kita perlu menjabarkan bentuknya seperti ini. Jadi, hasil integralnya itu adalah 1/n+1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi, yang apa namanya pangkat dari x ini, dia ditambah 1. Jadi, pertama itu kan 1/n+1. Si n-nya ini nanti diturunkan ke sini dan ditambahkan 1. Terus, karena dia ini adalah integral yang tak tentu, jadi integral ini tidak memiliki batas tertentu, makanya dia harus ditambahkan dengan suatu variabel. Jadi kita tambahkan variabel c. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk integral yang kedua, di mana integral dari k x pangkat n dx. Kalau yang sebelumnya, eh, di di depan si variabel x, dia itu tidak memiliki konstanta apa-apa, tidak memiliki bilangan atau eh, konstanta tertentu. Jadi di sini tuh sebenarnya adalah 1. Sedangkan di sini, dia memiliki konstanta di sini, di mana konstantanya itu adalah k, dan diikuti dengan variabel x. Di mana jadinya integral dari k x pangkat n dx itu sama dengan k/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, perbedaan dari kedua ini itu hanyalah karena ada konstanta. Jadi, di sini itu tidak ada atau 1. Jadi, di sini itu 1, sedangkan di sini itu K. Jadi, eh, misal, misal K-nya ini, K dari sini, itu adalah sebuah bilangan. Contoh itu adalah 3. 3 kan? Dan N-nya, dan N ini misalnya adalah 2. Oke. Nah, jadi kalau si K ini 3, otomatis K yang di sini, K yang di sini itu juga 3. Jadi, bentuknya seperti ini. 3 per, karena N-nya ini 2, berarti 2 plus 1. 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Karena N-nya itu 2. Seperti yang kita ketahui tadi. Dan jangan lupa C-nya, plus C. Ini. Jadi, hasil dari ini itu adalah 3/3 X pangkat 3. Atau plus C plus C. Atau karena ini habis, jadinya 1. Jadi hasil dari integral 3 X pangkat 2 dx itu adalah X pangkat 3 plus C. Seperti ini.
Oke, selanjutnya di sini ada bentuk integral yang ketiga. Ini bentuk integral yang ketiga, di mana integral dari dx sama dengan x plus c. Kenapa demikian? Karena di sini tuh sebenarnya ada angka ya di depannya 1. Jadi kayak integral 1 dx itu sama dengan x plus c. Jadi hasil integralnya itu adalah ini. Si pokoknya dx, misal di sini integral dari dx jadinya sama dengan x plus c. Kalau dia integral dari dy misalnya, itu sudah berarti ini hasilnya adalah y plus c gitu. Jadi menyesuaikan dengan yang diintegralkan. Selanjutnya, di sini ada bentuk yang mirip dengan yang sebelumnya yang ketiga, yaitu di mana integral k dx sama dengan kx plus c. Jadi di sini perbedaannya hanya di depan dx-nya saja. Kalau di sini itu dia 1, sedangkan di sini adalah berupa konstantanya. Jadi integral dari k dx itu sama dengan kx plus c. Contohnya misalnya seperti ini ya tadi. Misalnya k-nya 3. Jadi integral 3 dx itu sama dengan 3x plus c gitu. Oke, selanjutnya di sini ada apa namanya penjumlahan dan pengurangan integral. Sebenarnya sama saja untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi, misal terdapat integral dari penjumlahan fx ditambah gx ditambah hx dx. Nah, ini kan gabungan ya. Jadi, kalau penjumlahan atau pengurangan, ini di sini mau penjumlahan atau pengurangan tandanya, mereka bisa dipisah seperti ini. Jadi, integral fx dx ditambah integral gx dx ditambah integral hx dx. Jadi masing-masing ini itu dihitung sendiri-sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan step atau cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial menggunakan metode Lagrange. Oke, pada umumnya bentuk eh, metode apa namanya PDP dengan metode Lagrange yang dikerjakan oleh metode Lagrange adalah seperti ini, di mana P do Z per do X ditambah Q do Z per do Y sama dengan R. Nah, P, Q, dan R itu merupakan sebuah konstanta atau fungsi. Contoh misalnya P-nya 2, Q-nya 1, atau R-nya 3. Jadi mereka ini adalah sebuah konstanta atau fungsi. Nah, jika bentuknya seperti ini, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya, yang pertama itu, tuliskan dulu bentuk sebelumnya. Bentuk ini diubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dia diubah, kan sebelumnya itu do Z, do X, ya, menggunakan do, di mana do ini tuh adalah untuk PD parsial. Sedangkan D, DX, DY, DZ itu adalah untuk PD yang biasa, persamaan diferensial biasa. Jadi, lalu dari persamaan tersebut, kita akan memperoleh hasil ini. Selanjutnya nanti, kalau sudah didapatkan, nah kita bisa mendapatkan solusi umum dari PDP yang kita cari. Oke, selanjutnya. Ini di sini ada satu contoh soal untuk PDP dengan penyelesaian menggunakan metode Lagrange. Nah, soalnya adalah selesaikan PD parsial dari 5 do Z per do X ditambah 7 do Z per do Y sama dengan 4. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini kita ketahui gimana bahwa ini, dan ini adalah sebuah konstanta yang sebelumnya saya jelaskan. Ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi dx per 5 sama dengan dy per 7 sama dengan dz per 4. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari U dan V untuk menemukan solusi umum dari PD ini. Pertama, kita akan mencari U-nya. Kita bisa menggunakan yang seperti yang dijelaskan tadi. Kita bisa menggunakan ini untuk mencari U. Ya. Oke. Jadi di sini dx per 5 sama dengan dy per 7. Terus ini dipindah. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah ini kita integralkan masing-masing ruasnya. Jadi selanjutnya itu adalah integral 7dx sama dengan integral 5dy. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan, di sini kita harus memahami bentuk-bentuk integral. Ini sama seperti bentuk yang dijelaskan tadi, seperti ini, dan di sini hasilnya ini, integral ini. Setelah itu, kita pindahkan 5 ke ruas kiri, atau kedua ruasnya sama-sama dikurang dengan 5y. Jadi, ruas kiri menjadi 7x min 5y, dikurang 5y sama dengan U. Terus, ini kita sudah mendapatkan untuk U-nya. Selanjutnya kita harus mencari V.
tentunya. Selanjutnya di sini, di bagian sini kita akan mencari V. Oke, di sini kita tulis dx per 5 sama dengan dz per 4. Terus, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita pindahkan adalah 4dx sama dengan 5dy. Selanjutnya, itu kita integralkan kedua ruasnya, jadi 4x sama dengan 5y. Lalu, dari kedua ruas ini sama-sama dikurang oleh 5y. Jadi hasilnya untuk ruas kiri itu 4x plus min 5y sama dengan V. Karena U dan V-nya sudah didapatkan, kita bisa membentuk solusi umumnya. Kita substitusikan ke dalam solusi umum. Oke, di mana U-nya adalah 7x min 5y dan V-nya adalah 4x min 5y. Jadi ini adalah solusi umumnya. Dan selain kita menyelesaikan dengan cara ini, kita bisa mencari U-nya dengan apa namanya? Dengan persamaan yang berbeda. Jadi sebelumnya kita mencari U itu dengan dx per 5y, dx per 5 sama dengan dy per 7. Di sisi lain kita juga bisa mencari menggunakan ini. dy per 7 sama dengan dz per 4. Jadi sama saja seperti ini, kita udah mendapatkan U yang kedua, kita bisa mendapatkan solusi umumnya, yaitu 7 min 5y, 4x min 5, oh sorry, ini harusnya, jadi hasil solusi umumnya itu adalah 4x min 7y untuk U-nya, dan untuk V-nya 4x min 5y. Itu cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial menggunakan metode Lagrange. Kita sama-sama mencari penyelesaian PDP, tetapi di sini kita menggunakan cara dengan konstanta sebarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara penyelesaian PDP menggunakan konstanta sebarang. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih apa aja dasar yang harus kita ketahui untuk penyelesaian PDP menggunakan metode konstanta sebarang. Jadi dasarnya itu adalah kita harus memahami konsep turunan parsial. Jadi, jika terdapat fungsi U yang merupakan fungsi dengan dua peubahnya itu adalah dua peubah bebas X dan Y. Sedangkan A dan B merupakan konstanta sebarangnya. Gitu. Oke, selanjutnya, menentukan PDP akan dilakukan dengan mencari turunan parsial terhadap masing-masing peubah bebasnya. Setelah kita mencari turunan parsialnya, setelah itu turunan parsial yang kita dapatkan itu langsung dapat disubstitusikan. Setelah itu substitusikan konstanta A dan B ke dalam fungsi U-nya tadi. Sini soalnya adalah tentukan PDP orde 1 dan PDP orde 2 dengan fungsi PDP-nya adalah sebagai berikut. Di mana fungsinya itu adalah U sama dengan 2AX pangkat 3 ditambah 4BY pangkat 2. Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama kita tentu akan mencari terlebih dahulu PDP orde 1-nya. Oke? Jadi, yang pertama, kita itu mencari turunan 2U, 2X. Di mana 2U-nya, di mana yang diturunkan itu adalah ini. Ini yang diturunkan, persamaan ini yang diturunkan. Nah, karena di sini adalah 2X, ya, jadi yang diturunkan hanya yang memiliki variabel X. Bentuknya adalah 2AX pangkat 3 ditambah 4BY kuadrat. Di sini ada X-nya, berarti ini kita turunkan. Ingat ya, cara menurunkan sebuah, apa namanya, sebuah fungsi, itu uh, pangkat ini dimajukan ke depan, lalu dikali dengan konstantanya, lalu pangkat ini dikurang. Jadi tuh, kita bisa ke sini. Jadi kayak gini, 3 dikali 2 dikali 2 AX X pangkat 3 min 1. Jadi setiap kali diturunkan, pangkatnya itu akan selalu berkurang 1. Gitu. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, sini adalah ini. 6AX kuadrat. Setelah itu, kita pindahkan seluruhnya sehingga menyisakan A sendiri di sini. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi A sama dengan 2U per 2X per 6X kuadrat. Untuk A-nya. Selanjutnya, kita turunkan terhadap Y. Kita mencari turunan terhadap Y. Nih, untuk yang ini. 2U per 2Y. Dari si fungsi ini. Nah, kalau terhadap Y, tentu kita akan turunkan dari fungsi ini yang mempunyai variabel Y. Jadinya seperti ini, kalau dijabarkan. Kita lihat lagi satunya, apakah dia mempunyai Y? Di sini tentu kita lihat dia mempunyai Y. Jadi kita turunkan yang ini. Seperti tadi, jadi turunannya itu 2 dikali 4 PY pangkat 2 min 1. Oke.
Jadi hasil dari turunan terhadap Y-nya itu adalah 8B, karena 2 dikali 4, 8, terus pangkatnya berkurang 1, sebenarnya ada angka 1, jadi tapi tidak perlu ditulis. Nah, jadi 8BY. Selanjutnya, kita pindahkan semua sehingga di sebelah kiri ini hanya tersisa B. Jadi, kita dapatkan B-nya. Selanjutnya, kita substitusikan A dan B yang kita dapatkan ini ke dalam fungsi U-nya. Artinya, U sama dengan 2, kita udah dapatkan A-nya tadi ini, 2U per 2X per 6X kuadrat, X pangkat 3, ditambah 4, B-nya tadi kita udah dapatkan, 2U, oh ya, di sini kita udah substitusikan, B-nya itu 2U per 2Y per 8Y dikali dengan Y kuadrat. Oke, di sini kita bisa membagi si X pangkat 3 ini dan X kuadrat. Nih, ini bisa kita coret ya. Sama saja seperti yang sebelumnya ini dicoret Y-nya, sehingga yang di sebelah sini Y-nya jadi hanya 1. Untuk selanjutnya, itu kita akan menghilangkan ini. Ini kan bisa dihilangkan ya dengan sama-sama dikali 6. Kita dapatkan penyelesaian untuk PDP order satunya itu adalah 6U sama dengan 2X, 2U, 2X ditambah 3Y, 2U, 2Y. Setelah kita mendapatkan PDP order 1, kita akan mencari PDP order 2. Mencari yang ini dia menggunakan hasil turunan pertamanya. Jadi, yang tadi kita dapatkan turunan pertama untuk apa namanya? Untuk turunan X, turunan yang terhadap X itu adalah 6AX kuadrat. Jadi, untuk mencari ini itu turunan dari 6AX kuadrat. X, sorry, AX kuadrat. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan cara penurunannya, itu pangkat ini turun ke sini, jadi 2 dikali 6 itu 12, dan pangkatnya dikurang 1, jadi 12AX. Terus kita pisahkan A-nya ini menjadi A sama dengan 2 kuadrat U per 2X kuadrat per 12X. Selanjutnya ini sama dengan yang sebelumnya hasilnya. Jadi satunya ini nggak perlu ditulis, jadi hasil dari turunan keduanya itu adalah 8B. Selanjutnya, sini akan kita pisahkan sehingga B sama dengan 2U per. Oh ya, sorry, di sini juga terdapat kesalahan penulisan. Ini hasil dari B-nya itu adalah B sama dengan 2 kuadrat U per 2Y kuadrat per 8. Selanjutnya kita substitusikan 2 kuadrat U per 2X kuadrat per 12X, dan B-nya itu adalah 2 kuadrat U per 2Y kuadrat per 8. Selanjutnya, 2X kuadrat ini akan dikali dengan 1 per 12, sehingga menghasilkan 1 per 6X kuadrat, 2 kuadrat U per 2X kuadrat, dan untuk yang ini, 4Y kuadrat akan dikali dengan 1 per 8, dan menghasilkan 1 per 2Y kuadrat. Terus, untuk setiap ruasnya itu dikali 6. Nah, dikali 6, jadi U-nya ini menjadi 6U, terus ini menjadi X kuadrat, dan yang ini menjadi 1 per 3Y kuadrat. Sehingga diperoleh untuk PDP order 2-nya itu adalah 6U sama dengan X kuadrat, 2 kuadrat U per 2X kuadrat, ditambah 1 per 3Y kuadrat, 2 kuadrat U, 2Y kuadrat. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya untuk materi penyelesaian PDP menggunakan metode Lagrange dan PDP menggunakan konstanta sebarang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan penyampaiannya bisa tersampaikan dengan jelas. Jika terdapat beberapa kesalahan dalam penjelasan saya atau dalam PowerPoint-nya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.